We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Ya, baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik listrik atau teknik elektro. Teknik elektro atau teknik listrik sendiri adalah salah satu bidang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknik listrik melibatkan konsep perencanaan, pengembangan, dan produksi listrik dan elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, teknik elektromagnetik. Teknik ini menyebabkan aplikasi listrik sebagai pemindahan energi dan transfer informasi. Dengan adanya teknik ini, dimungkinkanlah telekomunikasi radio, televisi, komunikasi satelit, radar, dan semua jenis telekomunikasi. Ya, untuk yang ketiga, teknik telekomunikasi. Teknik ini berfokus pada rekayasa dan ilmu yang dibutuhkan untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem ini dapat memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Salah satu hal penting, perkembangan teknik ini telah membuat banyak sistem mutakhir untuk mengumpulkan informasi. Di sini saya akan membahas beberapa manfaat atau keuntungan jika kalian mengambil jurusan teknik elektro. Yang pertama, cocok untuk calon mahasiswa yang suka berhitung. Untuk kamu yang sangat suka dengan berhitung, maka teknik elektro adalah salah satu jurusan yang patut dipertimbangkan. Pasalnya, mata kuliah jurusan ini berkisar tentang matematika, kimia, fisika, dan yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan juga mahasiswa yang teliti dan detail. Kalau kamu adalah tipe yang suka analisis, riset data, tekun, serta senang bekerja sendiri baik di laboratorium maupun lapangan, sudah pasti akan cocok dengan jurusan teknik elektro. Yang kedua, memiliki banyak cabang ilmu pilihan. Saking banyaknya hal yang bisa dipelajari terkait listrik, teknik elektro memiliki cabang ilmu untuk kamu pilih. Setiap cabang ilmu teknik elektro ini juga memiliki prospek kerja di bidang yang berbeda-beda.
Kamu harus tahu bahwa teknik elektro dibagi menjadi dua, arus kuat dan arus lemah. Arus kuat mempelajari listrik bertegangan tinggi, sedangkan arus lemah mempelajari tegangan rendah. Di samping itu, teknik elektro juga dibagi menjadi teknik elektrik dan elektronika. Teknik elektrik mempelajari tentang sifat dan pemanfaatan listrik di berbagai aspek, sedangkan teknik elektronika mempelajari elektron dan pemanfaatannya. Teknik elektro juga bisa dibagi menjadi teknik tenaga listrik yang fokus pada analisa pembangkit tenaga listrik dan konversi energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akyas Milisape. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar teknik elektro dengan dosen pengempu Dr. Muhammad Reza MSc dan Bapak Nur Prasetyono, di mana saya bergabung dalam kelompok 4 dan kebagian untuk mempresentasikan bagian 4 mengidentifikasi tiap bidang teknik elektro dalam penerapan keseharian. Teknologi, terutama elektronika, sulit untuk dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sejak ditemukannya listrik, perkembangan dunia sangatlah cepat. Peran sebuah teknologi yang dibuat oleh mahasiswa teknik elektro dapat mencakup berbagai bidang, di antaranya 1. Bidang komunikasi. Kita mengenal banyak sekali teknologi di bidang komunikasi, dan dengan berkembangnya zaman, teknologi tersebut menjadi semakin canggih dan beragam, mulai dari teknologi satu arah. Yang dimaksud dengan media satu arah adalah media penyalur informasi tanpa perlu adanya feedback dari si penerima atau saling mengobrol antara lain, seperti televisi, radio, ataupun internet. Kedua, bidang pendidikan. Dengan ditemukannya komputer akan memudahkan pekerjaan kita. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, kita sering menggunakan teknologi elektronika dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan komputer, proyektor overhead, sound amplifier, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang kesehatan. Teknologi juga berperan penting dalam bidang kesehatan, dan beberapa alat kesehatan terdiri dari alat elektronika seperti spirometer, kolonoskopi, alat cek darah, dan lain-lain. Yang keempat, bidang pertanian. Traktor, desain, repair merupakan teknologi dari ilmu elektronika. Dari alat-alat tersebut dapat kita ketahui bahwa elektronika sangat bermanfaat di bidang pertanian. Dengan traktor, petani tidak lagi bersusah payah mencangkul tanah, dan dengan terser, petani tidak lagi repot memisahkan antara gabah dan padi. Yang kelima, bidang industri dan factory management. Ilmu teknik elektro sangat berperan dalam pembuatan berbagai produk yang ada di pasaran. Berapa banyak produk yang telah dikeluarkan perusahaan elektronika untuk mensuplai. Dalam teknik elektro, seseorang akan mempelajari hal yang berhubungan dengan terapan listrik yang diaplikasikan dalam teknik. Yang kelima, bidang industri dan factory management. Ilmu teknik elektro sangat berperan dalam pembuatan berbagai produk yang ada di pasaran. Berapa banyak produk yang telah dikeluarkan perusahaan elektronika untuk mensuplai. Dalam teknik elektro, seseorang akan mempelajari hal yang berhubungan dengan terapan listrik yang diaplikasikan dalam teknologi modern untuk inovasi produk dan sistem. Sebagai contoh, dalam bidang industri berat, elektronika digunakan sebagai sistem otomatisasi biasa disebut mekatronika, atau yang lebih familiar dengan teknologi robot. Peran sarjana teknik elektro yaitu menciptakan inovasi teknologi untuk dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Selain itu juga merancang dan mengembangkan perangkat lunak dan selalu meningkatkan teknologi di bidang teknik elektro. Sarjana teknik elektro juga dapat berperan dalam bidang diantaranya 1. Bidang telekomunikasi. Dalam bidang ini, sarjana teknik elektro dapat berperan sebagai teknisi instalasi, technical set, survei, monitoring, networking, maintenance perangkat, supervisor, pilot operation, teknisi radar, dan lain-lain. Yang kedua, bidang kesehatan.
Dalam bidang ini, sarjana teknik elektro dapat berperan sebagai teknisi instalasi mainten, teknisi alat elektronika yang berperan dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, bidang pendidikan. Dalam bidang ini, sarjana teknik elektro dapat berperan sebagai tenaga pengajar di SMK jurusan elektronika. Selain bidang di atas, sarjana teknik elektro juga berperan dalam pembangunan energi terbarukan, perawatan gardu listrik, dan lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Madani dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Elektro, semester 1. Kali ini saya akan membawakan materi tentang engineering. Engineering adalah sebuah profesi, sama seperti halnya dengan ilmuwan, dokter, maupun profesi yang lainnya. Profesi di mana di dalamnya ada pengetahuan matematika dan ilmu alam yang dapat melalui pendidikan dan pengalaman praktek. Profesi engineering menurut standar sikap terhadap jiwa yang tinggi serta tanggung jawab yang besar kepada klien dan mitra dan masyarakat. Sebagai satu kesatuan yang utuh, proses ini membutuhkan bidang pengetahuan yang spesifik, dan para anggotanya mendapatkan status profesional setelah melalui jalur-jalur pendidikan dan pelatihan yang jelas. Ilmuwan maupun insinyur memiliki pengetahuan matematika dan ilmu yang sama baiknya. Namun ilmuwan yang memperoleh pengetahuan yang baru, sedangkan insinyur untuk merancang dan menghasilkan perangkat-perangkat, struktur-struktur, dan proses-proses yang dapat digunakan. Dengan kata lain, ilmuwan berupaya untuk mengetahui, sedangkan insinyur berupaya untuk melakukan. Artinya praktek ya guys, artinya praktek ya teman-teman. Sumber daya manusia pendukung engineering itu ada beberapa guys ya, yaitu mulai dari insinyur, terus tim pendukung insinyur itu ada desainer, teknisi, drafter, dan tukang. Insinyur merancang konsep riset, perencanaan proyek, inovasi produk, pengembangan sistem, mensupremasi pekerjaan. Teknolog, teknisi, dan pekerja. Teknolog adalah pengembangan produk rutin, mensupremasi pekerjaan konstruksi, technical sales, merencanakan dan mengembangkan hardware, mengkoordinir tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan, mensupremasi pekerja teknis, dan tukang. Aktivitas para engineering, ada beberapa aktivitas yang perlu diketahui, yaitu pertama, riset. Riset adalah aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru atau menemukan pemahaman baru yang lebih mengenai fakta-fakta yang telah diketahui. Dua, pengembangan adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengubah hasil-hasil penemuan yang diperoleh dari riset ke dalam bentuk produk, metode, atau proses yang berguna. 3, desain atau perencanaan adalah proses mengubah konsep-konsep dan informasi menjadi perencanaan yang spesifikasi dan terperinci, yang dengannya sebuah produk atau jadikan fasilitas tertentu yang dapat dibangun. 4, produk adalah aktivitas industri yang menghasilkan produk-produk jadi dari bahan mentah melalui proses manufaktur. 5, konstruksi atau pembangunan adalah proses merubah desain dan bahan-bahan menjadi bangunan, fasilitas-fasilitas, misal gedung, jalan raya, dan fasilitas lainnya. 6, operasi. Di dalam engineering diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip engineering atau pelaksanaan kerja lapangan, atau dalam artian langsung terjun di tempatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.